Pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan tajuk Lampung Pas kali ini dan masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, ini sudah masuk di fase 4 gitu untuk pengujiannya. Ketika nanti tidak ada halangan atau tidak ada efek samping, maka akan dimulai pendistribusiannya. Nah, tajuk kita kali ini adalah menanti vaksin aman. Aman di bidang apa? Pendistribusiankah, penggunaan, atau seperti apa Bang Ago? Ya, semua aspek dong. Ya, jadi untuk pertama, jelas vaksin itu harus memenuhi aspek keamanan dari sisi kesehatan ya. Karena ya pakar kesehatan sendiri menyatakan apabila vaksin itu tidak aman, dia akan menciptakan persoalan yang sangat serius. Seperti itu. Makanya kita sepakat dengan ini pemerintah untuk tidak terburu-buru ya untuk mendistribusikan vaksin. Karena kalau tidak salah ada beberapa negara yang atas dasar kondisi darurat dan jumlah di negaranya itu kasus paparannya cukup tinggi, kayak misalnya Tiongkok dan Rusia, itu mereka men-skip fase 3, jadi langsung ke fase selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia kita harapkan kita tetap konsisten gitu kan, kita lihat apakah vaksin itu memiliki efek samping di para relawan, kalau tidak ada itu bisa lanjut ke fase selanjutnya. Kalau tidak ya mau nggak mau harus dijeda ya, dibalik lagi prosesnya, siklus tahapan vaksin kan memang panjang seperti itu ya. Jadi kalau ada masalah dijeda ya, di vaksinnya direvisi lah seperti itu, kemudian diuji coba ke segelintir orang, ke banyak orang. Kalau tidak ada efek samping baru diteruskan. Nah, kita harapkan satu, vaksin di Indonesia itu harus aman dari segi kesehatan. Terus yang kedua, dia harus aman juga dari sisi pendistribusian. Artinya tidak simpang siur gitu kan. Terus juga tidak terjadi kebocoran-kebocoran sehingga nanti ada vaksin black market misalnya seperti itu kan, dijual bebas dengan harga tinggi misalnya seperti itu. Nah, kita tidak menginginkan hal seperti itu. Dan yang paling penting adalah aman dari segi opini publik juga. Jadi sebelum itu dilemparkan, pemerintah memang harus mensosialisasikan gitu. Karena kita lihat ke belakang ya, ketika persoalan vaksinasi ini mulai merebak ya, ada muncul hoax-hoax, efek samping dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diluruskan sehingga apa, ketika vaksin itu di-launching, aman secara kesehatan, aman secara distribusi ya kan, tidak carut-marut seperti itu, data-datanya akurat, tepat sasaran, dan yang ketiga juga masyarakat sudah siap menerima vaksin dengan informasi yang benar gitu loh, tidak informasi yang keliru. Nah, itu kita harapkan di Indonesia seperti itu. Jika nanti memang ini sudah berada di tahap 4 ya, atau fase 4 ini untuk pengujian, jika tidak ada efek sampingnya, maka perkiraan akan digulirkan tuh kapan, Bang Ago? Sebenarnya sih fase 4 kan udah beberapa waktu lalu ya. Jadi targetnya November, Desember atau selambat-lambatnya Januari itu sudah bisa diedarkan ke masyarakat. Ya, makanya pemerintah juga sudah menyusun 6 golongan yang akan menerima vaksin. Total itu ada 160 juta penerima vaksin di Indonesia ya. Di antaranya itu adalah pasti pertama kali adalah ujung tombak dari perang melawan COVID ya, tenaga kesehatan itu ada sekitar berapa ya, 3,4 juta ya, itu vaksin akan disebarkan ke mereka. Kemudian tokoh masyarakat ada 6,8 juta, kemudian tenaga pendidik ya 4,3 juta, kemudian itu pemerintah eksekutif legislatif itu ada 2,3 juta. Kemudian peserta BPJS Kesehatan sekitar 88 juta orang akan ikut dalam program vaksinasi ini. Kemudian terakhir adalah masyarakat usia lanjut yang memang punya risiko tinggi ya terhadap COVID, dan apabila mereka ini mengidap COVID itu risiko kematiannya cukup tinggi. Itu ada sekitar 57-an jutaan. Jadi kalau di total itu ada 160 juta orang yang nanti ditargetkan akan menerima vaksin. Itu secara nasional. Di Lampung juga seperti itu. Pemerintah sudah memetakan peserta BPJS Kesehatan di Lampung ada sekitar 6,8 juta. Kemudian tenaga kesehatan itu yang sudah disetorkan ke pusat itu ada 19.600 sekian.
kemudian tenaga pendidik ini yang paling banyak, itu ada sekitar 172 orang, dan kemudian terakhir aparat keamanan di Provinsi Lampung itu ada 12.000 orang. Nah, pemerintah sudah menyiapkan siapa-siapa saja nantinya yang akan menerima vaksin terlebih dahulu ketika vaksin ini sudah aman. Makanya kita ingatkan kepada pemerintah, ya kita tidak harus terburu-buru, tapi yang paling kita pentingkan adalah dari sisi keamanan. Jangan sampai vaksin belum siap, belum benar-benar safety, belum benar-benar aman, kemudian dilempar ke publik, ada masalah, itu akan menjadi persoalan yang jauh lebih besar lagi, kepanikan dan lain sebagainya, atau bahkan ketidakpercayaan dalam proses vaksinasi berikutnya. Oke, ketika itu sudah bergulir gitu ya. Oke, nanti ketika vaksin itu sudah keamanannya sudah terjaga gitu ya, yang benar-benar tidak ada efek sampingnya dan digulirkan. Nah, menurut pandangan Lampung Pos sendiri seperti apa pengamanan untuk pendistribusiannya, Bang Ago? Ya, makanya itu tadi harus jelas. Kita ini sudah dapat angkanya, makanya kita kawal berapa data penerima vaksin yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Kalau di total kan ada sekitar hampir 7 jutaan lah ya. Seperti data yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, itu akan kita kawal siapa yang akan menerima vaksinnya. Kemudian pemerintah juga harus menjelaskan ini apakah gratis ataukah memang harus tetap bayar. Kalau tetap bayar berapa nilainya, itu perlu dijelaskan. Dijelaskan kepada masyarakat seperti apa ya. Dan yang paling penting sebenarnya dari persoalan vaksinasi ini adalah, ini penting buat masyarakat juga ya. Jangan sampai karena kita sudah berada dalam tahapan 4, vaksin itu akan disediakan oleh pemerintah, masyarakat justru malah kendor untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya kan? Karena ya pakar juga menyebutkan vaksinasi ini kan sifatnya pencegahan gitu ya, pencegahan menciptakan imunitas atau antibodi lah terhadap virus corona. Tapi tidak berarti kita juga jadi kendor, melepaskan disiplin, tidak pakai masker, tidak mencuci tangan, tidak menjaga jarak. Tidak boleh seperti itu. Walaupun sudah divaksin sekalipun, tetap protokol kesehatan harus gitu ya, harus tetap digulirkan atau Jangan setelah vaksin diterima cepat copot masker ya, nggak cuci tangan lagi, tidak menjaga jarak, ya, mencari kerumunan, ya, merasa kebal. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya itu tadi perlu sosialisasi yang tepat kepada masyarakat supaya masyarakat bijak menghadapi program vaksinasi COVID-19 ini. Oke, yang jelas kita menanti vaksin dan benar-benar aman gitu ya Bang Ago ya. Oke Bang Ago, kita jeda lagi, tapi nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita menanti vaksin yang aman dari segi kesehatan dan tentu juga aman dengan pendistribusiannya. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.